Korupsi kekuasaan Tito Karnavian, analisa strategis dan etis. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pendahuluan, mengapa Tito Karnavian harus dibongkar? Tito Karnavian bukan sekadar mantan Kapolri dan Menteri Dalam Negeri. Ia adalah arsitek kekuasaan sipil yang bersimbiosis dengan oligarki. Di tengah gejolak politik dan hukum Indonesia, perannya tak bisa dianggap netral. Tulisan ini akan membongkar sistem kekuasaan Tito dari awal karir hingga posisinya sebagai salah satu tokoh paling strategis dalam era Presiden Joko Widodo, dengan harapan membantu Presiden Prabowo Subianto membersihkan rezim sebelumnya. 2. Jejak awal Tito, dari akademisi ke strategi militer sipil. Nama lengkapnya Tito Karnavian, lahir tanggal 26 Oktober tahun 1964. Lulusan terbaik Akpol 1987. Memperoleh gelar Master of Art dari University of Exeter dan PhD dari RSIS, NTU, Singapura. Akademik, ya, tapi juga pemain strategi. 3. Peran awal di Papua, titik awal kekuasaan. Tahun-tahun 2002 sampai tahun 2005, Tito menjabat Kapolres Jayapura dan Kepala Densus di Papua. Disinilah relasi politik dan ekonomi gelap mulai dibangun. Banyak laporan HAM dan operasi pengendalian yang justru memperkuat jaringan kekuasaan intelijen. 4. Kapolda Metro dan aksi teror Sarinah, narasi teror yang dimiliki. Sebagai Kapolda Metro Jaya saat bom Sarinah 2016, Tito dinobatkan sebagai pahlawan. Tapi benarkah itu? Banyak kalangan mempertanyakan narasi tunggal dan proyek pengalihan isu saat itu. Kenaikan cepatnya disokong oleh media dan aktor politik. 5. Kapolri, promoter atau promosi kekuasaan. Tahun 2016, Tito diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi menggantikan Badrodin Haiti. Program promoter dijual ke publik. Namun yang terjadi justru pendalaman kekuasaan, kriminalisasi lawan politik, pembiaran terhadap kasus besar seperti Buku Merah, dan kompromi dengan elit bisnis politik. 6. Buku Merah dan dugaan gratifikasi. Salah satu catatan penting adalah keterlibatan nama Tito dalam laporan Indonesia Leaks soal Buku Merah, laporan gratifikasi yang melibatkan petinggi Polri. Nama Tito disebut, tapi tak pernah disentuh hukum. Ini memperlihatkan posisi Tito dalam imunitas sistemik. 7. Keterkaitan dengan Jokowi dan Luhut Panjaitan. Sejak awal, Tito adalah orang kepercayaan Jokowi. Namun lebih dalam lagi, relasinya dengan Luhut Binsar Panjaitan memperkuat posisi sebagai pilar administrasi politik. Tito bukan hanya bawahan, tapi arsitek strategi kekuasaan. 8. Sambo, Sigit, dan jejak bunker uang. Kasus Verdi Sambo dan bunker uang puluhan hingga ratusan miliar memperlihatkan sistem gelap dalam tubuh Polri. Tito sebagai mantan Kapolri tak bisa dilepaskan. Banyak struktur yang dia bentuk tetap bertahan hingga era Listio Sigit. 9. Kemungkinan uang palsu dan supernote. Publik mencurigai ada praktik pencetakan uang palsu, supernote, dalam bunker Sambo. Jika ditelusuri ke belakang, jaringan perbankan dan sistem kontrol keuangan di masa Tito masih aktif. Indikasi ini makin menguat dengan peran Tito dalam tim keuangan negara. 10. Judi online dan jaringan gelap. Tito dikenal dekat dengan sejumlah tokoh pengusaha yang kini terseret dalam pusaran judi online. Sistem pembiaran dan pengawasan yang lemah di bawah Tito membuat sistem judi tumbuh subur. Tito bukan sekadar tidak tahu, tetapi bagian dari sistem yang membiarkan, atau malah otak di balik semua itu. 11. Pencucian uang dan modus baru. Sebagai Mendagri, Tito punya akses luar biasa ke anggaran daerah. Dana-dana hibah, bansos, dan proyek-proyek infrastruktur kecil jadi lahan pencucian uang. Melalui kepala daerah loyalis, uang haram dapat dimurnikan. 12. Narkoba dan pembiaran terstruktur. Banyak indikasi bahwa jaringan narkoba internasional bermain di daerah-daerah yang tidak disentuh Tito saat menjadi Kapolri. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau menyentuh. 13. Menteri Dalam Negeri dan Kejahatan Administratif. Sebagai Mendagri sejak 2019, Tito memiliki kekuasaan luar biasa terhadap kepala daerah. Banyak proyek pengadaan dipaksakan, dan pemekaran wilayah digunakan sebagai komoditas kekuasaan. 14. Pemekaran Papua dan bisnis politik. 4 provinsi baru di Papua bukan soal pelayanan publik, tapi soal distribusi dana dan sumber daya. Tito memainkan peran utama dalam pemetaan,
pembentukan pejabat sementara, dan pengendalian proyek. 15. Retret kepala daerah di Bali, simbolisme kekuasaan. Tito mengumpulkan ratusan kepala daerah untuk retret nasional di hotel mewah. Di tengah defisit APBD dan kelaparan rakyat, ini menjadi simbol kekuasaan dan pemborosan yang disengaja. 16. Tito versus Sigit, siapa lebih jahat? Sigit mungkin menjadi tokoh publik dalam skandal Sambo, tapi Tito membentuk sistemnya. Jika Sigit eksekutor, Tito adalah arsiteknya. Kekejaman Tito bukan pada kekerasan fisik, tapi dalam kekerasan sistemik. 17. Audit yang selalu gagal. Setiap kali audit dilakukan terhadap Kemendagri, selalu berhenti di tataran bawah. Kenapa? Karena sistem telah dibangun rapi untuk menjaga Tito tetap tak tersentuh. 18. Relasi dengan BIN dan TNI. Tito memiliki relasi dekat dengan petinggi BIN dan sebagian perwira TNI. Hal ini memperkuat jaringannya dalam menjaga kekuasaan sipil dari intervensi militer. 19. Demokrasi lokal dan kematian otonomi. Tito mengikis otonomi daerah dengan cara membanjiri instruksi pusat dan menjinakkan kepala daerah lewat dana insentif. Demokrasi lokal menjadi formalitas. 20. Hubungan dengan China dan investasi daerah. Dalam sejumlah perjanjian investasi daerah, Tito membuka ruang sangat luas bagi modal asing, khususnya dari China, tanpa perlindungan bagi rakyat lokal. 21. KPK yang dilemahkan. Sebagai bagian dari tim hukum negara, Tito menyetujui perubahan undang-undang KPK. Ia bukan hanya diam, tetapi menjadi bagian dari aktor pendukung pelemahan lembaga anti korupsi. 22. Bansos COVID-19 dan sistem kawal daerah. Tito menutup mata terhadap dugaan penyimpangan bansos di daerah. Padahal ia punya sistem untuk mengawasi. Ini menunjukkan pembiaran sistemik yang membunuh secara diam-diam. 23. Tanda-tanda otoritarianisme administratif. Tito meniru gaya administratif Orde Baru. Kepala daerah dipaksa tunduk, media lokal dikendalikan melalui kerjasama, dan civil society dibungkam lewat surat edaran. 24. Ketakutan kepala daerah dan budaya takut. Banyak kepala daerah mengaku takut berbeda sikap dengan Tito karena ancaman pemecatan, audit, atau tidak diloloskan dalam pilkada berikutnya. 25. Tito dalam mata internasional. Tito kerap diundang ke forum luar negeri sebagai pakar keamanan. Namun realitasnya, sistem dalam negerinya sendiri korup, represif, dan mematikan inisiatif lokal. 26. Indikasi terselubung dalam dana desa. Dana desa sejak Tito jadi Mendagri mengalami peningkatan, tetapi juga menjadi ladang korupsi. Banyak kepala desa terjebak dalam sistem pengendalian yang manipulatif. 27. Masa depan kekuasaan Tito di era Prabowo. Apakah Tito akan tetap bertahan di pemerintahan Prabowo? Jika iya, maka sistem lama akan hidup kembali. Jika disingkirkan, maka reformasi akan berjalan. 28. Opsi strategis, audit forensik dan pembongkaran sistem. Prabowo harus segera membentuk tim audit independen terhadap kinerja Tito selama menjabat Kapolri dan Mendagri. Ini bukan balas dendam, tapi rekonstruksi negara. 29. Tito harus diperiksa publik. Rakyat harus diberi akses untuk menanyai Tito. Parlemen harus memanggil dan memeriksa seluruh kebijakan dan jaringan keuangannya. 30. Penutup, Tito adalah simbol kejahatan sistemik. Jika ingin Indonesia baru, maka kejahatan sistemik Tito Karnavian harus dibongkar abis. Ini bukan soal personal, tapi demi masa depan Republik. Presiden Prabowo Subianto harus bertindak. Penutup, Tito adalah simbol kejahatan sistemik. Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin menegakkan keadilan dan mereformasi Indonesia dari akar terdalam, maka Tito Karnavian tidak bisa dibiarkan melenggang bebas. Tito bukan hanya individu, ia adalah simbol dari sistem kekuasaan yang mencengkeram Indonesia sejak reformasi dikompromikan. Ia membangun sistem yang tidak menyukai transparansi, memanipulasi demokrasi lokal, dan menyusupi institusi sipil dengan cara-cara predatorik. Ia menjual narasi akademis demi melindungi skema korupsi dan kepentingan oligarki. Tito telah memainkan peran sebagai penghubung antara elit politik, pengusaha hitam, dan aparat negara. Ia membentuk loyalitas melalui ketakutan dan transaksi. Ia menjinakkan sistem hukum dengan retorika modernisasi, namun pada kenyataannya melanggengkan impunitas.
Tidak ada reformasi yang sejati tanpa menyentuh dan membongkar seluruh sistem yang dibangun Tito selama 2 dekade terakhir. Presiden Prabowo harus membuat pilihan sejarah, melindungi simbol kejahatan sistemik ini demi stabilitas palsu, atau menggulingkannya dan memulai babak baru republik dengan keberanian dan ketelanjangan moral. Rakyat Indonesia sedang menunggu seorang pemimpin yang tidak hanya berani berkata benar, tetapi juga berani membersihkan akar pohon busuk di halaman rumahnya sendiri. Kita tidak bisa membangun masa depan dari bangkai sistem lama. Dan Tito adalah salah satu dari banyak bangkai hidup yang masih bergentayangan di koridor-koridor kekuasaan. Bung Karno berkata, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Untuk itu, Tito dan seluruh arsitektur kekuasaannya harus dipreteli satu persatu, disidang secara adil, dan diberi tempat di dalam buku sejarah, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pelajaran pahit agar bangsa ini tidak tertipu untuk kedua kali.